alimun hakim. Inna rabbaka alimun hakim. Ini nama Yusuf itu banyak sekali. Apakah dapat sekarang itu banyak yang namanya begitu. Jadi yang dikisahkan di sini adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf adalah laki-laki Yakub, Yakub anaknya Ishaq, Ishaq anaknya Ibrahim. Itu yang dikisahkan dalam surat ini. Yusuf yang itu, Yusuf yang menjadi nabi. Dia ada dari tiga Hijriah itu digunakan untuk mencari perhatian, untuk memfokuskan perhatian. Karena betapa pentingnya yang ada di dalam apa itu? Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ayat Al-Quran yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya Allah mewahyukan, menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar supaya kamu memahaminya. Al-Quran berbahasa Arab supaya kita memahaminya. Jadi Al-Quran bukan berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu terjemahan, yang bahasa Jawa itu terjemahan. Al-Quran berbahasa Arab itu dengan satu tujuan agar kamu memahaminya. Maka seluruh umat manusia asal ada kemampuan atau seluruh itu dijamin bisa memahami. Allah mengatakan walaupun yang sangat ini paham dan sungguh Allah telah memudahkan untuk pelajaran. Siapa yang mengambil pelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan. Mungkin sudah alami juga saya 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Bandingkan dengan 40, 11 tahun sebelumnya, dengan hampir satu tahun tadi, kita mulai melakukan di sini. Mungkin satu tahun terakhir, itu hasilnya itu bisa lebih bagus daripada 65 tahun sebelumnya. Kalau usia bagus karena 66 tahun bisa. Kalau kita pakai yang usianya 70 tahun, mungkin kita mengatakan setahun terakhir itu lebih bagus daripada 69 tahun sebelumnya. Mungkin sekarang sudah mulai terasa tentang Al-Quran isinya begitu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mulai terasa. Padahal itu belum berjalan setahun, baru ada 1 tahun. Coba kalau kita mengkhususkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Insya Allah kita betul-betul ngerti isinya. Walaupun bahasa kita bukan bahasa Arab. Kalau dijamin oleh Allah bahwa yang sama Al-Quran itu para ulama.
Namun aku malaikat asal khusus Allah menceritakan kepada kisah yang paling baik asal khusus kisah yang paling baik bima al-aila yang Allah memanggilkan Al-Quran kepada hadal Quran itu Al-Quran ini wa in kunta min qablihi la minal dhallin sedangkan sebelum dapat panggilan Al-Quran kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kisah Nabi Yusuf ini kalau tidak dipanggilkan Al-Quran tidak disebut dalam Al-Quran, kita semua tidak ngerti. Walaupun juga dipanggilkan pada Nabi, jelas-jelas itu satu surat dalam Al-Quran di antara 114 surat. Tapi kalau kita tidak memahami juga tidak ngerti isi. Buktinya Quran itu dari zaman Nabi sampai sekarang mungkin mulai dari abad 19 sampai abad 21 ini berapa yang Quran Islam. Tapi hanya beberapa yang sungguh-sungguh mengerti Quran. Saya semakin yakin bahwa itu sebenarnya yang terpilih di antara sedikit orang yang sungguh-sungguh istiqomah bersama Allah. Bapak Ibu saling mengerti. Semenjak kita mulai kajian di sini, ini berapa banyak orang yang sudah tidak paham, sudah tidak istiqomah dalam kajian. Dari awal dulu, Bapak Ibu saudara, ini tersaring. Ada yang tidak lupa dengan berbagai macam, sampai itu berbagai macam. Ada yang dapat mengingatkan kalau bilang mana, ada yang dapat alasannya orangnya berjalan kaki kesiangan. Itu sebabnya kita salah jenis. Tapi intinya sebetulnya tidak kuat memahami isi Al-Quran. Bapak Ibu yang sudah tersaring dari sekian banyak, ya walaupun kita belum tahu sebetulnya tepatnya sampai kapan. Orang kita sampai dekat putus, orang kemudian dari berikutnya itu yang masih dibuktikan benar. Tapi kalau jumlah asal mulai yang datang berikutnya lebih banyak daripada yang hilang. Asal kesungguhan. Jadi nanti akan datangnya lebih sungguh-sungguh. Itu sunat-sunatnya begitu. Tapi kembali ke ayat yang tadi. Sebelum ini dipanggilkan Nabi sendiri, para sahabat kita semua enggak tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Qala Yusuf li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abadi inni rawaitu ahada raja, wahai bapakku, aku mimpi, aku melihat 11 bintang. Ahada asarau kaukana wasamsa wal-qamara Rauhatuhu li sanati. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bermanfaat. Jadi bahasa sujud
masa sujud pada Adam, sujud pada Yusuf, maksudnya doa. Jangan memahami kata sujud ini seperti sujud pada Allah Musa. Ada 11 insan matahari dan bulan berlaku Yusuf. Itu mimpi Yusuf. Bahkan Yusuf itu masih kecil sekali. Mimpi begitu diceritakan pada Bapak. Melalui Yusuf mimpi ini Yusuf masih sangat kecil. Kalau yang budaya, kalau kecil panggilnya budaya, ya kan? Pakai ini bapaknya yang mengatakan di Nabi Yakub alaihissalam. Jadi bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi itu turun-turun dari Nabi. Jadi ayatnya saya itu mengatakan baik itu Rasul rupiahkan nafis mati. Bacakan itu janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Yusuf ini 12 bersaudara, tunggal bapak. Tapi ibunya, istrinya Yakub itu ada 4. Yang satu kandung dengan Yusuf satu orang, namanya Bunyamin. Jadi 12 saudara saya itu ibunya ada 4. Yang saudara sekandung satu orang, yaitu Bunyamin. Bunyamin itu adiknya Yusuf. Yang selebihnya, yang 10 orang itu adalah tua-tua kakak-kakak. Kenapa bapaknya, yaitu Nabi Yakub, melarang Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya? Bayati dulu maka kain. Nanti saudara-saudara itu akan mewarnakan kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tadi juga ditulis oleh Romo Fauzi. Setan itu yang dikirim di asma itu. Bapak itu baca sambil sempat baca saja dibaca bersama Romo Fauzi tentang setan. Kalau di tahun saya dulu namanya setan itu kehilangan makan. Besar di sini ketan. Tapi di sini setan yang bukan jadi. Ini inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yastamika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Tuhanmu memilih Yusuf. Bapaknya sudah Yusuf dipilih agar di suatu ketika akan diangkat menjadi nabi, meneruskan tugas kenabian bapaknya, dan diajarkan oleh Allah kepada Yusuf sebagian dari takdir mimpi-mimpi
Jadi salah satu mukjizat Yusuf itu bisa mengetahui isi dari mimpi, takdir mimpi, menyunting nikmatan, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada siapa? Kepada Yusuf. Nalika wa'ala aliyah sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang maksudnya kepada bapaknya yaitu Nabi Ishak dan kepada bapaknya Nabi Ishak yaitu Nabi Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dari permulaan ini pertama menunjukkan betapa pentingnya iman kepada Al-Quran. Al-Quran salah satunya berisi tentang kisah. Kira-kira seperti kalau sedikit isi Al-Quran itu tentang kisah. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran kalau Allah tidak memadukan, nanti tidak memadukan, tidak mengetahui. Nah, ini dikisahkan di dalam Al-Quran itu supaya memperkuat keimanan, memperkuat keimanan. Yusuf alaihissalam dari kecil sudah terus-menerus disakiti, tidak disenangi oleh saudara-saudara. Itu kalau terjadi pada Nabi Muhammad, terjadi pada umatnya, terjadi pada kita. Jangan mudah-mudah putus asa. Perkuatlah kaki-kaki keimanan seperti kekuatan Yusuf. Jadi ini supaya kita berpacaran seperti itu. Ini rasa-rasanya tidak sampai dari segala bisa. Maka penjelasannya usaha terus kita baca itu. Alhamdulillah kita
Kasih sayang pada Yusuf
Yusuf daripada kepada kita yang berjumpa ini. Barang musbatu inna padahal kita semua ini akan satu hubungan yang lebih kuat. Kita bersyukur ini jauh lebih kuat. Dulu sebelum ada Yusuf, Bapak itu menyayangi kita semua. Begitu Yusuf lahir, toh disusul adiknya Bunyamin. Ini Bapak itu perhatikan kepada Yusuf dan Bunyamin. Padahal bapaknya Yakub itu lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin karena ibunya Yusuf dan Bunyamin sudah meninggal ketika Yusuf masih kecil. Wajar bapaknya lebih kasih sayang kepada anak yang sudah tidak punya ibu. Tapi kakak-kakaknya cemburu semua, nggak senang kepada Yusuf. Padahal tadi yang sebelum kesempatan perasaan lebih kuat. Dan sesungguhnya ayat kita ini adalah kesesatan yang nyata, kekeliruan yang nyata. Jadi kakak Yusuf yang sebenarnya itu menganggap bapaknya keliru, lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada kakak-kakaknya kami. Coba ini, kok anak-anak menganggap bapaknya itu lagi berlari. Bapak ini betul-betul tersesat. Coba ini, kok ada anak yang kata-kata padahal bapaknya nabi. Iya kan? Oke, ini anak milenial. Kalau kita katakan begini, lagi berlari. Kemudian kakak Yusuf tadi sama-sama rebutan. Yang penting kita harus segera berdua. Bagaimana ini Yusuf mau diapain supaya kasih sayang bapak itu tidak ada Yusuf saja. Semakin lama kita itu semakin tidak mau perhatian. Nah, di antara kata Yusuf katakan untuk Yusuf Amin Rafu Arado tunjuklah Yusuf atau buanglah Yusuf ke suatu daerah yang tidak dikenal, yang berlaku wajib aliku supaya perhatian bapakmu tertumpah kepada saja. Batakmu mimpadihi orang solihin. Setelah Yusuf kamu buang atau kamu bunuh. Bukan ini adik tunggal bapakmu. Anda yang usulkan supaya dibunuh atau dibuang ke suatu tempat yang tidak dikenali. Nah, sampai itu nanti kan sudah tidak ada perhatian bapak kepada kakak-kakak semua. Berarti bapaknya mimbar di orang suami. Setelah itu kamu akan menjadi orang-orang yang baik. Maksudnya itu kasih sayang bapaknya kembali kepada 10 bersaudara tadi. Karena Yusuf sudah tidak ada, Bunyamin dianggap biasa. Jadi yang menunjukkan kesempatan itu Yusuf itu. Maka ada di antara mereka diusulkan supaya Yusuf dibunuh atau dibuang ke suatu tempat yang tidak dikenali.
ilmu itu. Tapi ada juga di antara 10 kakak Yusuf tadi yang katakan mantap dulu Yusuf. Ya jangan dulu lah dulu. Gak usah dulu. Wah itu ya Yusuf itu jangan dibunuh, tetapi buang saja ke dasar sumur. Minggunya hasil cuci dibuang saja ke dasar sumur. Yang nanti itu para saya supaya nanti Yusuf diumur diambil oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi saya sebabnya bukan diri, tapi orang yang melakukan perjalanan musafir. Jadi ada di antara anak Yusuf usulkan Yusuf dapat dibuang saja ke dasar sumur. Nanti kan ada musafir yang lewat, kalau ingin ngambil air ke sumur, dan nanti ada mulut mereka. In kuntum fa'ilin. Jika kalian sudah berdua, kalau berbuat pada Yusuf, jangan dibunuh. Mungkin pesakit yang mereka. Bagaimana juga Yusuf itu kan juga saudara kita. Dibuat saja lah ada satu. Dan ada musafir memang apa yang diambil. Terus bagaimana musafir itu? Terus mereka sepakat melakukan itu. Terus cari cara bagaimana meyakinkan jawabnya. Ya Yusuf. Mereka satu bersaudara di kakak-kakaknya Yusuf itu bilang sama bapaknya pada Nabi Yakub, wahai ayah, anak saudaranya, ayah tidak mempercayai kami terhadap Yusuf. Mengapa ayah tidak percaya pada kami? Kami ini kan kakak-kakaknya semua. Kenapa ayah pertama melindungi Yusuf? Wa inna lahu lanasih. Padahal kami semua ini adalah kakak-kakak yang menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Kenapa ya Bapak tidak bertanya pada kita semua? Kita ini bukan kakak-kakaknya Yusuf. Kita semua ingin melindungi, kita semua ingin menjaga Yusuf. Tapi kenapa Bapak tidak percaya? Hasil rumahnya Bodayarlah wajahkan Wajibah Nabimu Baik ayatku Biarkan Yusuf Seperti bersama kami disepakati. Jadi setelah mereka bersama sepakat Yusuf dibuang ke dasar sumur, mereka saling membujuk Bapak supaya dibolehkan ngajak main Yusuf diajak main. Baik Bapak muridnya disopati itu Yusuf main bersama kami agar Yusuf itu bisa bersenang-senang dapat bermain-main. Inna rajul amin tentunya kami sebagai pasti akan melindunginya. Kami sebagai tidak akan jaga Yusuf. Ini bisa meyakinkan Bapak supaya dibolehkan ngajak Yusuf bermain keluar rumah ke tempat yang jauh. Ini banyak dunia akan Yahudi namanya
Ya Nabi Yakub mengatakan pada anaknya, sesungguhnya kepergiankan bersama itu amat menyedihkan. Bahkan bukan yang dan aku khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala. Ya bahkan bukan yang aku khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala. Yusuf masih kecil, Yusuf masih belum bisa membela diri, Yusuf masih belum bisa menjaga diri. Wa antum antum itu sedangkan kamu semua mereka dari menjaga Yusuf. Sepertinya bapaknya Nabi Yusuf. Ini bapaknya Nabi Yusuf, si Yakub itu sudah merasa kalau seperti ini kok nggak biasa. Kenapa orang semua gitu? Orang ngajak bermain di Yusuf. Terus kenapa pagi-pagi sudah mau ngajak gerakan? Ini nurani orang tua itu terasa kan? Ketok itu orang itu. Terus kelanjutannya bisa berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu la in akalakum dhi'abu wa nahnu usbah. Qalu la in akalakum dhi'abu wa nahnu usbah. Inna
mereka berusaha meyakinkan bapaknya supaya diizinkan mengajak Yusuf main ke rumah. Mereka meyakinkan bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Terus bapaknya mengatakan, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf itu amat menyedihkan aku. Dan sebetulnya aku khawatir kalau nanti Yusuf dimakan serigala, sedangkan kamu mereka tidak menjaga Yusuf. Terus kata-kata itu tadi menjawab mereka berkata, jika Yusuf benar-benar dimakan serigala, kami ini kan kelompok orang-orang yang kuat. Kami semua kakak Yusuf ini kan sudah besar-besar, sudah tua. Sesungguhnya kami kalau kemudian adalah orang-orang yang merugi. Kami juga tidak membolehkan, kami juga tidak menginginkan kalau Yusuf itu dimakan serigala. Ini berusaha meyakinkan bapaknya. Maka tatkala mereka mencapai Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan Yusuf. Di waktu dia sudah dalam sumur, Allah menyuruhkan kepada Yusuf. Jadi sudah betul terjadi, pagi-pagi mereka pergi, Yusuf tidak ada. Sudah direncanakan ke suatu tempat di atas Yusuf. Terus betul, Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur. Nah, terus Allah memanggilkan kepada Yusuf. Ada bisikan Allah kepada Yusuf. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Itu nanti ketika sudah terjadi, Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak terungkap semuanya. Kemudian mereka dapat kebenaran mereka disuruh dari sambil menangis. Sebenarnya ini baca yang ya mereka itu dia sudah selesai. Cuma supaya bapaknya itu percaya, pulangnya marah. Supaya sudah bilang bapaknya tidak curiga.
Nanti kalau masih terang, bapaknya lihat terang muka mereka, bapak itu tidak. Tapi kalau sudah malam, sudah agak gelap, dan mengatakan ini tadi sudah sesore membuat mencari apa itu, ternyata justru diterkam serigala. Mereka berkata, wahai anakku, wahai anak kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, kami tinggalkan Yusuf di dekat barat-barat kami, lalu Yusuf dimakan serigala. Tentu Bapak sekali kami tidak akan bertanya pada kami, sekalipun kami ini benar-benar kami ini jujur. Para penipu saja katakan kami benar-benar jujur. Itu berarti saya akan begitu. Nah, mereka datang membawa baju gamisnya Yusuf dengan darah palsu. Jadi setelah Yusuf dimasukkan ke dasar sumur, mereka membeli kambing apa, terus darahnya itu diusap-usapkan ke bajunya Yusuf. Kemudian bapaknya katakan, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang dulu itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu terinakan. Bapaknya seperti Yusuf bermimpi ada 10 bintang matahari bulan semuanya merupakan Yusuf. Maka Yakub bapaknya itu tidak apa-apa. Pasti nanti Allah akan menolong. Bapaknya tahu, jadi bukan-bukan yang berarti. Insting bapak itu tidak bisa ditipu kan? Apalagi insting ibu itu lebih tajam pasti, iya kan? Nah kemudian datanglah kelompok orang musafir, lalu mereka menyuruh orang mengambil air, bukan musafir. Hanya disuruh sana ambil air ke sumur. Maka dia menurunkan timbanya yang benar-benar kabar baik ini, kabar gembira ini. Kok ada anak kecil ini. Kemudian mereka menyembunyikan anak kecil itu sebagai barang dagangan. Nah tapi kalau mengerti masalahnya mereka, jadi pakai itu sana hanya 19. Jadi kisahnya kita selalu kita besok lagi. Jadi sampai Yusuf ditemukan musafir, diambil dari musafir. Musafirnya seperti sekali, ketemu anak kecil tidak sanggup. Ini hari Jumat. Nanti sore kami pertemuannya di Mesir. Jadi apa? Kita bisa kan? Ya. Terus orang Islam di ya, karena kita berusaha untuk kita lebih korban dalamnya apakah betul-betul diperlukan semuanya sebelum kita biasa memberikan kesempatan kepada kita semua dan biasa kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.